Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning, good afternoon, or good evening. So guys, welcome to my video, and on this occasion we will learn about procedure text. First thing first, let me explain to you about the learning objectives of today's lesson. Pertama-tama Miss akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini. The first one is to understand the definition of procedure text, yaitu untuk memahami definisi dari procedure text. And then the second one is to know the purpose of procedure text, yaitu untuk mengetahui tujuan dari procedure text. And then the third one is to identify the generic structure of procedure text, yaitu untuk mengidentifikasi struktur dari procedure text. And then the fourth one is to identify the language features of procedure text, yaitu untuk mengidentifikasi fitur bahasa dari procedure text. And then the next one yaitu to know kinds of procedure text, untuk mengetahui jenis-jenis dari procedure text. And the last one is to be able to create and present a procedure text, yaitu untuk bisa atau mampu membuat dan mempresentasikan tentang procedure text. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai procedure text, Miss akan memutar satu video yang berkaitan dengan materi hari ini. Silakan disimak semuanya. It's not working. Are you okay? Do you know how to use this machine? Yeah, I'll show you. Thanks. Okay. First, you have to put the correct amount of coffee in here. Uh-huh. Then, you press it down with this. I see. Right, okay. Next, you put this here and turn it until it's quite tight. Right. After that, you just press this button. Okay. That seems clear. Great! Now it's your turn. Is this okay? Yes, that's right. Now press it down. Like this? Yeah, you're doing well. Thanks. What do I do next? Connect it to the machine. Is there anything else? That's it. Just press the button. Well, Delicious, thank you. you're welcome. Nah, jadi video yang baru kita tonton tadi adalah salah satu contoh dari procedure text, yang mana di video itu telah dibahas tentang cara menggunakan mesin kopi, how to use coffee machine. Oke, sekarang let's jump into the material. So in the first slide, we will learn about the definition of procedure text. What is procedure text? Apa sih procedure text itu? Procedure text is a text that explains, informs, or helps the reader on how to make or use something. Jadi procedure text ini adalah sebuah teks yang menjelaskan, menginformasikan, dan juga membantu para pembaca dalam bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu. The second slide is about the purpose of procedure text. Apa sih tujuan dari procedure text? Well, the purpose of procedure text is to show how something is made or used or done through sequence of steps. Jadi tujuan dari procedure text ini adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu dibuat, digunakan, atau diselesaikan berdasarkan urutan langkah-langkah. Okay, now let's talk about the generic structure of procedure text. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dari procedure text. The first one is goals. Goals di sini menjelaskan tentang maksud atau tujuan dari teks prosedur. Biasanya goal dari procedure text itu ada di judul. For example, kita ambil dari video yang telah kita tonton, How to use coffee machine. Jadi goalsnya adalah bagaimana cara menggunakan mesin kopi, seperti itu.
The second one is materials. Materials di sini menjelaskan tentang alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. And then the last one is steps, yaitu langkah-langkah. Berisi tentang langkah-langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Okay, next slide is about language features, yaitu fitur kebahasaan dari procedure text. The first one is simple present tense. Jadi untuk membuat procedure text, biasanya kita menggunakan simple present tense. For example, peel the apple and slice it thinly. Biasanya simple present tense itu berkaitan dengan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Yang kedua adalah imperative sentence atau kalimat perintah. For example, add 3 onions and mix it well. Jadi di kalimat ini kita diperintahkan untuk menambahkan 3 buah bawang merah, lalu kita harus mengaduk bahan-bahannya dengan baik. The next one is connectives atau kata penghubung. For example, ada firstly, pertama-tama, secondly, kedua, then, lalu, after that, setelah itu, dan juga finally, akhirnya. Biasanya finally dia ada di last steps, step terakhir. The last one is adverb atau kata keterangan. Nah, untuk procedure text sendiri ada 2 adverb yang kita gunakan. Yang pertama adalah adverb of time atau kata keterangan waktu yang menandakan berapa lama sih kita harus melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Misalnya we can say boil some water for 5 minutes. Rebus airnya selama 5 menit. Oke, terus yang kedua di sini ada adverb of manner atau keterangan cara. Dalam hal ini, cara bagaimana melakukan sesuatu. For example, ada slowly dengan lambat atau pelan-pelan, and then ada juga well dengan baik, mix it well, aduk dengan baik, and then ada juga evenly dengan rata. Next slide, ini ada kinds of procedure text. Jenis-jenis dari procedure text. Secara garis besar, jenis dari procedure text ini ada 2. Yang pertama adalah procedure text yang menjelaskan tentang cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Contohnya bisa kita ambil dari video yang telah kita tonton sebelumnya, yaitu how to use coffee machine, atau bisa juga how to use a camera, how to operate computer. Dan yang kedua adalah procedure text yang memberikan instruksi dalam membuat sesuatu. For example, how to make a cup of coffee, or how to make mango juice, dan lain-lain. Biasanya ini identik dengan how to make, cara membuat. Sekarang, mari kita lihat contoh dari procedure text. Di sini ada how to make a simple sandwich. Bagaimana cara membuat sandwich yang simple atau yang sederhana. Nah, di sini ada materialsnya, yaitu 2 slices of bread, 2 potong roti atau 2 lembar roti, 2 tablespoons of peanut butter, 2 sendok makan selai kacang, and then ada juga 1 tablespoon of jelly, but it's optional. 1 sendok makan jelly tapi optional, jadi boleh pakai dan boleh juga tidak. A butter knife, pisau mentega, dan a plate, sebuah piring. Di sebelahnya di sini ada steps atau langkah-langkah cara membuat a simple sandwich. The first one is place 1 slice of bread on the plate. Letakkan 1 potong roti di atas piring. And then the second one is spread peanut butter on the bread using the butter knife. Oleskan selai kacang di atas roti dengan menggunakan pisau mentega. And then the third one, ini yang optional tadi, sehingga dia menambahkan kata if you want. Jika kamu mau, spread jelly on top of the peanut butter. Oleskan jelly di atas selai kacang. The next one is place the other slice of bread on top to complete the sandwich. Letakkan irisan roti lainnya di atasnya, di atas selai kacang dan selai jelly tadi untuk melengkapi sandwich. So, jadilah sandwich seperti itu. Next step, di sini ada cut the sandwich in half if you prefer smaller pieces. Nah, ini juga optional. Jadi teman-teman bisa memotong sandwich menjadi 2 bagian kalau teman-teman lebih suka potongannya itu kecil.
And the last step is serve and enjoy your simple sandwich. Sajikan dan nikmati sandwich simple kamu. Itu dia tadi salah satu contoh dari prosedur teks tentang cara membuat sandwich yang sederhana. Di sini sudah dijelaskan tentang goals-nya, yaitu bagaimana cara membuat sandwich yang sederhana atau yang simple. Terus juga ada materials-nya dan juga ada steps-nya. Nah, itu tadi penjelasan tentang prosedur teks. Semoga teman-teman nantinya bisa membuat contoh dari prosedur teks lainnya serta mempresentasikannya di depan teman-teman dan juga guru kalian. That's all for the video. I hope you enjoy it and understand about my explanation. And thank you for watching. See you in the next change and have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.